Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Di penghujung bulan suci Ramadan ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke adik-adikku sekalian, pada kesempatan ini saya dikasih tanggung jawab untuk melanjutkan perkuliahan kita yang kemarin. Kali ini saya akan membawakan materi dengan judul Degenerative Disorder dan Inflammation of the Joint. Apa sih sebenarnya itu degenerative disorder? Degenerative disorder itu adalah suatu penurunan kualitas dari organ tubuh manusia. Jadi terjadi perubahan kualitas yang tadinya bagus, kemudian jadi rusak. Mobil ya, contoh ya, seperti mobil yang awalnya bagus, lama-lama rusak. Rumah yang awalnya baru, lama-lama rusak. Itulah degeneratif adalah suatu keadaan kondisi di mana sesuatu itu mengalami penurunan kualitas dari satu yang dulunya bagus, kemudian lama-kelamaan menjadi rusak. Yang kalau kita kasihkan ke organ tubuh manusia, dari organ tubuh manusia yang dulunya bagus, lama-kelamaan menjadi rusak. Oke. Dia dapat disebabkan oleh dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Ya. Faktor eksternal itu bisa disebabkan oleh pola makan, bisa disebabkan oleh konsumsi obat-obatan. Obat-obatan yang paling sering menyebabkan degeneratif adalah kortikosteroid. Hati-hati untuk orang-orang tua yang suka konsumsi dexamethasone, methylprednisolone, sangat hati-hati. Kenapa? Obat-obat kortikosteroid dalam jangka panjang bisa menyebabkan orang mudah kena kortikosteroid. Apalagi obat-obatan tradisional, jamu yang tidak direkomendasikan. Semua obat-obatan, baik itu yang dibilang herbal ataupun selama tidak direkomendasikan, sangat berpotensi berisiko menyebabkan terjadinya degeneratif. Kita harus berhati-hati. Faktor internal, apa itu faktor internal? Faktor internal penyebabnya sebenarnya cuma dua, penyakit dan usia. Nah, penyakit itu seperti gimana ya nanti kita bahas. Nah, bukan penyakit seperti kayak infeksi virus atau apa, bukan, atau infeksi bakteri, bukan. Ya, yang terbanyak dari penyebab terjadinya degeneratif disorder adalah usia. Contoh yang paling banyak dari penyakit degeneratif pada pasien ortopedi akibat usia adalah osteoartritis. Kalau adik-adik semua punya orang tua, punya nenek, kakek yang mengeluh sakit lutut, sakit sendi, sakit panggul, ada kemungkinan mereka adalah pasien-pasien osteoartritis. Ya. Kita bahas fokus ke osteoartritisnya. Nah, apa itu osteoartritis? Osteoartritis itu adalah suatu penyakit radang sendi yang biasa dikenal secara awam sebagai penyakit rematik. Jadi kalau orang-orang tua bilang, aduh saya kena rematik, itu bahasa awam. Sakit lututnya, sakit tangan, sakit panggulnya, sakit pinggangnya, ada kemungkinan dia kena osteoartritis. Nah, yang apa biasa mereka kenal sebut penyakit, mereka sebut sebagai rematik. Nah, rematik juga bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Ya, kalau faktor eksternal pada osteoartritis, dia paling sering penyebabnya adalah pola hidup. Pola hidup itu seperti begini adik. Contoh pola hidup itu seperti kebiasaan untuk ngangkat-ngangkat yang berat, kebiasaan untuk suka lompat-lompat, lari yang jauh, punya rumah yang naik tangga turun tangga, itu pola hidup. Pekerjaan juga bisa sebagai faktor eksternal dari osteoartritis. Pekerjaan seperti apa yang tadi saya bilang tadi, suka angkat, mungkin buruh, mungkin orang yang kerjanya memang harus dia memang naik turun tangga terus menerus. Bahkan kayak kami pun, kayak dosen kayak kuliah di fakultas kalian tuh, kalau kuliahnya di lantai 3 atau di lantai 4 kita harus naik turun, wah
resiko sekali kita bisa mengalami osteoartritis akibat pekerjaan kita, walaupun tidak secara langsung itu pekerjaan kita. Maksudnya di pekerjaan dimaksudnya pekerjaan yang secara langsung, seperti orang-orang yang ngangkat berat, orang-orang yang setiap saat harus berlari atau apa, sehingga mereka mudah untuk mengalami osteoartritis. Selain itu, faktor eksternal yang lain itu adalah trauma. Trauma itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Lutut bisa rusak, siku bisa rusak, panggul bisa rusak, tulang belakang pinggang bisa rusak. Kenapa? Kan ada faktor trauma, dan pada saat terjadi faktor trauma, apapun bisa terjadi. Salah satunya osteoartritis pun bisa terjadi akibat dari faktor trauma. Nanti kita akan jelaskan bagaimana mekanismenya sampai trauma itu bisa menyebabkan osteoartritis. Oke, yang tadi saya sebutkan juga bahwa ada faktor internal yang menyebabkan terjadinya osteoartritis. Apa itu faktor internal? Nomor 1, berat badan. Berat badan. Orang semakin gemuk, semakin besar badannya, semakin mudah dia kena osteoartritis. Yang kedua, penyakit yang tadi saya bilang. Penyakit yang dimaksud itu seperti contoh, bukan penyakit infeksi, bukan penyakit menular apapun, bukan. Penyakit yang kita maksud adalah sesuatu yang terjadi di dalam tubuh kita. Contoh seperti orang kena DM, atau orang dengan orang dengan asam urat yang tinggi. Kedua kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya kerusakan sendi, sehingga dianggap sebagai penyakit yang bisa menyebabkan osteoartritis. Sedangkan yang ketiga adalah usia. Jadi di intrinsik itu ada 3, berat badan, faktor penyakit seperti DM dan asam urat, usia, ya. Nah, kita fokus sekarang, kita tidak bahas tentang berat badan, kita tidak bahas tentang pola hidup dulu, tidak bahas tentang penyakit, tapi kita fokus ke faktor usia, karena saat ini kita belajar tentang degenerative disorder. Nah, degenerative disorder itu paling banyak adalah faktor usia, sehingga kita fokus ke penyebab osteoartritis akibat usia. Penyebab osteoartritis akibat usia itu cuma satu, faktor hormon. Ada 2, faktor hormon pada laki-laki dan faktor hormon pada perempuan. Kalau pada laki-laki, hormon laki-laki testosteron, dan hormon pada perempuan estrogen itu sangat berpengaruh dalam proses degeneratif pada sendi. Kasih contoh, kalau pada laki-laki, saat hormon testosteron kita mulai berkurang bahkan habis, itu biasa ditandai apabila laki-laki sudah mengalami hipertrofi prostat. Saat kita mengalami hipertrofi prostat, pada saat itulah hormon laki-laki mulai berkurang atau mungkin bahkan habis, sehingga pada saat itulah mulai terjadi masalah pada sendi kita. Bagaimana itu bisa terjadi nanti kita jelaskan sekalian. Yang perempuan, estrogen. Kapan itu? Pada saat wanita berhenti haid. Pada saat wanita berhenti haid, maka pada saat itulah estrogen akan berkurang, bahkan bisa habis, dan itu yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan sendi. Kalau pada laki-laki, testosteron bisa habis setelah kena prostat, ya kurang lebih sekitar 50 tahun. Ada yang lebih, ada yang bisa sampai 60, 70, ada yang bahkan belum kena sudah meninggal, karena hormonnya belum habis. Jadi laki-laki itu agak sedikit bervariasi. Beda dengan perempuan, cenderung lebih on time. Pada saat tidak haid, perempuan rata-rata haid itu 50 tahun ke atas. Pada saat 50 tahun, hormonnya sudah habis, sehingga untuk kasus osteoartritis pada wanita cenderung lebih gampang kita prediksi. Biasanya kalau perempuan datang di usia di atas 50 tahun sudah tidak haid, kemudian sakit lututnya cenderung mengarah ke osteoartritis. Ya, oke. Sekarang kita fokus ke bagaimana ceritanya, jalan ceritanya sampai osteoartritis bisa terjadi. Pertama kita bicara dulu tentang sendi. Nah, untuk bikin supaya adik-adik lebih mudah, kita ambil contoh mungkin sendi yang agak besar, yaitu sendi lutut. Ya, sendi lutut. Nanti saya akan tampilkan gambar sendi lutut supaya adik-adik bisa paham. Jadi sendi lutut itu perwakilan untuk sendi-sendi yang lainnya, karena osteoartritis itu kena sendi yang besar, sehingga lutut saya jadikan sebagai contoh. Pada sendi lutut atau genu joint itu terdiri atas 3 komponen. Komponen pertama
adalah tulang. Tulang itu ada dua, distal femur dan proximal tibia. Ada sebenarnya di depan patella, tapi kita tidak bahas dulu. Kita supaya lebih mudah, ada gampang paham, nanti kasih gambar yang lebih mudah, yang simple juga dipaham. Distal femur, proximal tibia. Komponen kedua adalah kapsul sendi. Kapsul sendi ini saya munculkan gambarnya, dan cairan sendi. Cairan sendi. Jadi itu lutut itu dibentuk seperti itu. Fungsi dari sendi itu adalah untuk pergerakan. Pada saat kita bergerak, pada saat kita jalan, pada saat kita duduk ke berdiri, itulah fungsi dari sendi. Bagaimana fungsi dari sendi ini bisa berjalan? Karena dia ditopang oleh adanya komponen-komponen pendukung di dalam sendi. Komponen pendukung di dalam sendi itu, kalau di tulang itu selain, nanti saya kasih muncul gambar, di tulang itu selain ada tulang, ternyata di ujung tulang, baik itu distal femur atau proximal tibia, ada pelapisnya. Ada pelapisnya. Kita sebut itu tulang rawan, atau bahasa Latinnya itu chondro. Ada chondro di antara distal femur sama proximal tibia. Apa fungsi chondro itu? Sama hal seperti helm. Kalau kita pakai helm, saya pakai helm, adik pakai helm, kita baku bentur kepala, kita tidak akan rasa sakit. Kenapa? Karena ada helmnya. Begitupun tulang femur. Kalau ini tulang femur, ini tulang tibia. Selama dia dilapisi oleh chondro, dilapisi oleh tulang rawan, berbentur pun kita tidak akan rasa apa-apa. Karena ada pelindungnya, ada chondro yang melindungi. Ya. Chondro ini, helm itu, supaya dia tetap bagus, tidak rusak, Allah ciptakan cairan sendi. Supaya cairan sendi tidak keluar kemana-mana, Allah ciptakan kapsul. Untuk supaya cairannya jangan keluar. Jadi semua saling mendukung. Sekarang cairan sendi ini fungsinya apa? Cairan sendi ini fungsinya ada dua. Yang pertama, dia sebagai pelumas. Kasih licin ini kita punya sendi. Yang kedua apa? Fungsinya adalah yang memberi makan ini helm, chondro. Selama ada cairan sendi, selama itu pun chondro akan hidup. Karena chondro ada yang kasih makan. Siapa yang kasih makan? Cairan sendi. Nah, cairan sendi. Sehingga ya cairan sendi itu memang dia tidak boleh rusak. Dia harus bawa, sama seperti oli. Kalau oli kok campur air, oli kok campur yang macam-macam, oli komponennya akan rusak. Dan pada saat komponennya rusak, bagaimana caranya oli bisa kasih makan kita punya chondro? Nanti chondro kita rusak gara-gara itu oli. Nah, campuran-campuran itu contoh seperti penyakit tadi. Ada campur gula, ada campur asam urat. Itu yang bikin cairan sendi rusak. Sehingga pada saat cairan sendi rusak, dia masuk ke chondro, chondro makan, chondro ikut rusak. Karena apa? Bukan itu makanannya chondro. Makanan chondro ada cairan sendi murni, bukan dari cairan campuran seperti itu. Oke, kita fokus lagi ke anatominya. Jadi kalian sudah paham bahwa anatomi dari sendi itu, terutama pada sendi lutut itu, topangnya 3. Tulang, kapsul, dan cairan sendi. Tapi tulang kita spesifik lagi, ternyata di tulang itu ada helmnya, ada chondro, ada pelindung supaya kebetulan tidak terjadi, supaya dia bisa jadi juga untuk seperti engsel atau pintu dikasih licin gitu. Ternyata untuk licinnya itu chondro, dia harus dibantu oleh cairan sendi. Cairan sendi membantu untuk meluaskan, cairan sendi bantu untuk kasih makan supaya chondronya tetap baik. Nah, bagaimana pada orang yang sudah tua, baik itu laki-laki maupun perempuan? Fungsi hormon kita, hormon laki-laki maupun hormon perempuan, salah satunya adalah mempertahankan cairan tubuh. Saat hormon laki-laki berkurang, apa yang terjadi? Pada saat hormon perempuan berkurang, apa yang terjadi pada cairan tubuh? Kulitmu yang tadinya mulus, perlahan-lahan jadi keriput. Ya, ototmu yang dulu kuat, perlahan-lahan menjadi lemah karena faktor hormon. Kenapa? Karena cairan berkurang dari kita punya organ tersebut. Bagaimana di lutut? Cairan sendi ikut berkurang. Dan saat cairan sendi berkurang, yang kasih licin berkurang, yang kasih makan berkurang. Jadi bisa dibayangkan, yang tadinya semuanya ini bisa licin, semua bisa licin, semua dapat makan chondronya.
tiba-tiba cairan sendi berkurang. Anggaplah tadinya 10 isi cairan sendi, berkurang 5, tinggal 5 cairan sendi. Artinya apa? Ada bagian dari tulang yang tidak licin, yang tidak dikasih makan. Sehingga perlahan-lahan akibat terjadi kita tetap jalan, kita tetap berdiri, naik tangga, turun tangga, berat badan naik, apa semua, rusaklah kita punya cairan sendi. Proses rusak. Ini yang kita sebut degenerative process, dan penyebabnya adalah faktor usia. Ya, oke. Pada saat kita sudah tahu bahwa prosesnya kenapa sampai bisa terjadi osteoartritis pada degeneratif akibat penurunan dari cairan sendi dan kemudian dia rusak. Terus bagaimana caranya kita bisa tahu, oh ya ini betul, ini bapak atau ini ibu fix osteoartritis yang akibat proses degeneratif ya. Dari mana kita bisa tahu bahwa ini bapak betul? Ya pastinya sebagai seorang klinisian, dokter, kita harus selalu melalui 4 tahapan dalam pemeriksaan pasien. Yang pertama harus anamnesis dulu, tahu gambaran klinisnya, baru kita bisa tahu anunya. Yang kedua harus ada pemeriksaan fisik untuk menentukan apakah memang betul ini pasien betul-betul mengalami osteoartritis atau tidak. Yang ketiga adalah perlu pemeriksaan penunjang untuk memastikan bahwa kita sudah tepat dalam mendiagnosa. Walaupun harus perhatikan baik-baik. Kalau di puskesmas di ujung sana di Binongko tidak punya ronsen, bagaimana cara komunikasi diagnosa? Jangan khawatir adik, 60% diagnosa sudah bisa ditegakkan dari anamnesis, diperkuat oleh pemeriksaan fisik, sehingga sebenarnya kita sudah bisa menegakkan diagnosa. Tapi kalau ada fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan untuk mengetahui tentang penyakit osteoartritis, kita masukkan pemeriksaan penunjang seperti halnya ronsen. Dan yang terakhir adalah setelah kita tahu semua ini, terapi sudah tahu, dengan diagnosa. Dengan diagnosa yang tepat kita bisa memberikan terapi yang tepat. Karena kalau diagnosanya kita abu-abu, cenderung terapi kita akan cuman simptomatis, tidak menyembuhkan pokok permasalahan dari penyakit tersebut. Sampai di sini mungkin bisa paham ya. Kalau saya terlalu cepat, videonya bisa diulang, diperhatikan lagi baik-baik. Ada pertanyaan silakan ditanya, saya akan jelaskan semampunya saya dan supaya adik-adik bisa mengerti ya. Oke. Dari anamnesis apa yang kita bisa temukan dari orang-orang dengan kondisi gangguan osteoartritis? Orang ke kita pasti dengan keluhan nyeri pada sendi. Pasti keluhan nyeri pada sendi. Sakit lututku dok, nggak bisa gerak, kalau berdiri sakit, jalan sakit, semua aktivitas lututnya sakit. Kemudian kadang ditemukan ada sedikit bengkak, jarang sampai bengkak sekali. Karena belum bengkak sekali orang sudah nyeri sehingga datang ke dokter. Kalau sudah bengkak sekali bukan lagi jalan, dia sudah tidak bisa jalan, terkapar pasti ini. Jadi kadang bengkaknya itu masih sedikit, orang sudah masuk ke anunya. Oke, saya skip dulu videonya deh karena orang lagi babat rumput di luar, nanti mengganggu kalian punya sebentar saya lanjut lagi ya. Oke. Ya, jadi sampai di sampai tadi dibahas tentang apa tadi tuh klinisnya ya, anamnesis ya, keluhan-keluhannya. Nanti kita lanjut. Maaf, ada orang lagi babat rumput di luar mengganggu. Sebentar kita lanjut. Stay tune. Oke adik-adik saya lanjut. Minta maaf tadi terputus. Oke, tadi saya bahas tentang klinis dari osteoartritis. Klinis dari osteoartritis itu bisa orang datang dengan keluhan nyeri pada sendi saat bergerak, jalan, duduk, bangun, naik tangga, turun tangga, mengeluh nyeri pada lututnya, sakit pada lutut, setengah mati lah. Kadang datang juga dengan bengkak, tidak bisa bengkak, kadang tidak sampai bengkak yang besar sekali, kadang bengkaknya itu harus diperhatikan baik-baik. Oh iya, ternyata bengkak. Tapi yang paling menonjol adalah datang dengan keluhan nyeri pada sendinya, seperti itu. Nah, pada pasien-pasien dengan keluhan seperti ini, apalagi sudah seperti tadi usia sudah lebih dari 50 tahun, dengan kecurigaan inilah suatu degeneratif proses pada sendinya pasien tersebut. Terus bagaimana caranya kita untuk mengetahui apakah betul ini pasien mengalami osteoartritis atau tidak?
Cara yang berikutnya adalah dengan melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang kita lakukan adalah untuk memastikan bahwa apakah memang betul itu nyeri betul-betul bersumber dari sendi tersebut, bersumber dari lutut. Karena supaya adik-adik ketahui sekalian bahwa keluhan jepitan saraf pada lumbal 3 memberikan gejala yang mirip dengan gejala osteoartritis, yaitu nyeri pada lutut. Orang datang sakit lutut, kita fokus di lututnya. Oh, ini sakit lutut, kasih obat, kasih apa, diterapin, tidak mau sembuh. Ternyata cek per cek ada jepitan pada saraf di tulang belakang. Sehingga memang kita harus hati-hati dalam pemeriksaan fisik. Harus memastikan bahwa tidak ada referred pain. Saat kita pemeriksaan provokasi, jadi pada saat di lutut itu kita lakukan pemeriksaan provokasi juga untuk saraf. Ada namanya strike leg rising test dan Lasek test. Pada saat kita angkat kakinya dan kemudian kita tekan dan kemudian pasien merasakan ada nyeri dari tulang belakang yang mengarah ke lutut, hati-hati, ada kemungkinan besar pasien itu bukan karena sakit lutut, tapi akibat referred pain, kiriman nyeri dari sarafnya. Harus periksa baik-baik. Yang kedua, dan paling mudah, orang dengan gangguan saraf, yang pertama terganggu adalah sensibilitas. Datang ini keluhan nyeri, sentuh aja kulitnya, terutama di daerah distal, di daerah kaki, kanan kiri bandingkan. Kalau pada saat kita raba, kemudian perbedaan rasa, kemungkinan itu saraf penyebabnya. Tapi kalau dia bilang sama-sama rasanya, kemungkinan besar ini adalah murni osteoartritis. Terus bagaimana caranya kita buktikan? Kita lanjut lagi di pemeriksaan berikutnya, pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang kita butuhkan itu adalah radiologi. Tidak perlu sampai CT scan, cukup radiologi ronsen biasa. Plain X-ray ronsen biasa sudah cukup. Cuma ada syaratnya. Ini yang jarang diketahui dan jarang diperhatikan oleh teman-teman yang lain. Syaratnya adalah pada saat kita melakukan pemeriksaan radiologi untuk lutut, pasien dianjurkan untuk berdiri. Kenapa? Karena pada saat berdiri, tekanan dari berat badan bisa kita melihat mempengaruhi dari sendi tersebut. Karena kalau orang baring, tidak ada gangguan karena berat badan tadi seperti saya bilang, berat badan pun salah satu faktor penyebab dari osteoartritis. Kita harus tahu supaya kita bisa mengontrol hal-hal tersebut. Jadi pada saat di ronsen, pasien harus dianjurkan berdiri. Ini tidak boleh lupa. Nah, bagaimana kalau pasien-pasien yang tidak bisa berdiri? Ya, mau di apa? Kita bukan robot atau apa yang harus A, B, enggak. Selama pasien bisa berdiri, sebaiknya pasien berdiri saat ronsen. Dan pada saat pasien memang tidak bisa berdiri, mau tidak mau ya tetap. Karena tadi kembali, anamnesis pemeriksaan fisik harusnya sudah cukup untuk ya 60-70% diagnosa kita tahu. Tapi kalau kita ingin memperkuat dengan pemeriksaan penunjang, itu tadi, pasien diusahakan berdiri saat difoto. Nah, setelah ada hasil foto, bagaimana caranya kita mau tahu ini orang osteoartritis atau tidak? Jadi ada seorang ahli yang namanya Karlgren. Karlgren ini bekerja sama dengan Lawrence. Mereka dua bikin klasifikasi yang disebut klasifikasi Karlgren and Lawrence classification. Itu untuk kerusakan lutut. Dia membagi menjadi 4 tingkat. Tingkat pertama, orang sakit lutut di ronsen. Waktu di ronsen, ronsennya normal. Tapi orang mengeluh sakit lutut. Itu grade 1. Ronsennya normal, mengeluh sakit lutut. Grade 1. Yang kedua, orang datang sama kita mengeluh sakit lutut, di ronsen, secara sepintas kalau untuk orang-orang yang belum terlalu belajar tentang osteoartritis, dia tidak akan tahu perbedaannya. Kenapa? Karena pertama, antara ronsen yang pertama tadi yang grade 1 yang tidak ada kelainan sama 2 itu sebenarnya hampir mirip-mirip. Kenapa? Karena celah sendinya tidak menyempit, celah sendinya masih normal. Tapi ternyata ada sesuatu yang berbeda di grade 2. Di grade 2 itu kita sudah mulai melihat, mulai ada gambaran-gambaran tidak halus. Jadi kalau ini tulang, ada tadi kondro kan saya sudah bilang. Ya. Jadi subkondralnya ini, kondronya ini ada subnya lagi. Subkondralnya ini sudah mulai keriting. Jadi ada kita bilang subchondral reaction. Jadi sudah mulai ada terjadi perubahan, penebalan pada lapisan kondronya ini. Sering kita lihat ronsen, kita akan tahu, kita akan paham, oh iya. Bahkan kadang kita temukan ada namanya subchondral cyst, kista subchondral. Itu bagi yang sering melihat ronsennya. Jadi sudah mulai terjadi perubahan, ada kita temukan kelainan bentuk anatomi pada
pada bagian dari kondral dari tulang dari sendinya itu, sedangkan celah sendinya masih bagus. Itu grade 2. Bagaimana grade 3? Grade 3 sudah agak lebih sedikit jelas. Tadi kalau celah sendi begini sama, tiba-tiba sudah ada yang menyempit. Nanti saya coba masukkan gambarnya. Bila sudah ada yang menyempit celah sendi sudah tidak sama, ada yang menyempit, itu grade 3. Dan grade 4 kita biasa sebut sebagai kissing knee, ciuman. Sudah tidak ada celah sendi, pasien sudah. Nah, berbicara tentang grading ini berhubungan dengan terapi. Karena dengan kita tahu gradingnya, kita bisa tahu seperti apa terapi yang bisa kita lakukan. Cuma ada satu pesan yang harus adik-adik sampaikan kepada pasien-pasien adik, dan ini adalah sangat penting. Osteoartritis adalah kerusakan pada kondro atau lapisan pelindung sendi. Lapisan pelindung sendi sekali dia rusak, selamanya rusak, dibawa sampai mati. Sehingga kalau pasien tanya, dok bisa sembuh enggak? Jangan pernah kasih janji surga. Kenapa? Karena osteoartritis tidak bisa disembuhkan. Terus gimana? Yang bisa kita lakukan adalah 2. Yang pertama, grade-nya jangan sampai meningkat. Grade 1 tetap di grade 1, jangan naik ke grade 2. Begitupun grade 2 tidak boleh naik ke 3 tidak boleh ke 4. Kita harus pertahankan supaya gradingnya ini jangan naik. Nanti kita bahas di terapi. Yang kedua, yang harus kita antisipasi adalah bagaimana kita bisa membuat pasien ini termotivasi bahwa penyakit ini memang tidak bisa sembuh, tapi bisa kita kendalikan. Ini yang penting. Karena pada saat pasien kita sampaikan, maaf bu, ini penyakit tidak bisa sembuh, dan dia down, setelah itu dia akan cari dokter lain, dan akan ke kau lagi. Kenapa? Karena ini dokter cuma kasih masalah, tidak kasih solusi. Prinsipnya adalah jangan sampai gradingnya naik. Yang kedua, sampaikan bahwa walaupun tidak bisa disembuhkan, tapi bisa kita kendalikan. Bagaimana kita kendalikan? Yaitu dengan cara kita mengontrol pola hidup. Yang tadinya harus jalan pagi keliling Tamkot 2 kali, bu jalan kaki keliling rumah saja. Yang tadinya suka naik tangga turun tangga, ibu maaf, sekali naik sekali turun, jangan bolak-balik, kalau perlu jangan naik tangga. Yang tadinya tinggal di lantai 2, pindah tinggal lantai 1. Yang tadinya suka jongkok, bu jangan jongkok, bu duduk saja. Indonesia WC jongkok, biasa rata-rata WC jongkok. Yang tadinya WC jongkok, suruh anaknya belikan, atau kau kalau punya kakek nenek, belikan dia WC duduk. Jangan jongkok. Itulah pola hidup yang harus kita atur. Kebiasaan untuk pekerjaannya harus ngangkat-ngangkat apa semua, kasih tahu, maaf, kayaknya harus cari pekerjaan lain, jangan ngangkat-ngangkat. Karena resikonya adalah apa? Akan memperburuk kondisi dari lututnya. Yang tadi grade 1 bisa lompat ke grade 2, grade 2 ke grade 3, grade 3 ke grade 4. Problemnya apa? Tidak bisa grade 4 kembali ke grade 3. Begitupun ke bawah tidak bisa, yang ada dia akan naik terus. Dan pada saat dia naik terus, apa yang terjadi? Semakin berat kita punya terapi, semakin susah kita punya terapi. Penting itu kita. Oke, langsung saja kita bahas tentang terapinya kalau begitu. Nah, terapinya bagaimana? Terapi untuk orang osteoartritis itu berdasarkan grading. Jadi tadi setelah kita tahu gradingnya 1, 2, 3, 4. Setelah kita tahu gradingnya, kita terapi berdasarkan gradingnya. Pertanyaannya, kalau kalian tidak punya ronsen, kalau kita tidak punya ronsen, kita cukup mengikuti perkembangan klinis dari pasien. Karena terapinya sebenarnya sama. Cuman nanti itu mungkin yang berbeda itu kalau grade besar itu memang harus operasi. Tapi itu nanti. Yang problem itu bagaimana di daerahmu, walaupun kau di pelosok ataupun di mana, minimal kau bisa menterapi pasien untuk terutama satu keluhan yang paling menonjol adalah nyeri. Ya. Nah, terapi nyeri itu sebenarnya harus kita pahami bersama. Nyeri itu kita terapi harusnya berdasarkan VAS, Visual Analog Score. Nggak bisa kita terapi orang sesuka kita. Orang baru datang, VAS-nya baru 3-4 kok sudah tembak dengan kasih meloxicam, kasih.
Bahkan ada yang kasih tramadol. Hati-hati. Pemberian obat nyeri pada pasien-pasien harus sesuai dengan derajat nyerinya. Nyeri ringan, yang fast di bawah 4, nyeri sedang, yang fastnya di bawah 6 ke bawah, yang di atas 7, itu adalah yang berat. Beda. Pada yang pertama, grade ringan, dengan pemberian obat-obatan seperti paracetamol, asam mefenamat, antalgin sudah cukup. Beda hal kalau sudah grade 2. Sudah grade sedang. Grade sedang ini obatnya yang bisa masuk cuma NSAID, non steroid anti-inflamasi drug seperti natrium diklofenak, meloxicam, ibuprofen, piroxicam, yang kayak gitu, atau dexketoprofen. Ini yang bisa kita berikan di sini. Sedangkan kalau sudah grade tinggi, grade berat, ya sudah harus opioid, narkotika rendah, seperti kita kasih kodein, seperti kita kasih tramadol, bahkan sampai morfin. Sehingga tidak boleh sembarang grade memberikan obat. Nanti resikonya ke pasien banyak efek samping bisa muncul, apalagi ini orang tua. Bisa terjadi kerusakan ginjal, kerusakan fungsi hati, gangguan di lambung, dan segala macam. Makanya hati-hati dalam pemberian terapi analgetik pada orang tua. Sehingga sebelum kita memberikan terapi kepada orang tua atau pasien yang sudah tua, kita harus tahu bahwa terapi itu ada dua. Ada yang non farmakologi, ada yang farmakologi. Kalau non farmakologi bisa, ngapain farmakologi? Tidak perlu masuk di farmakologi, cukup di non farmakologi saja, apalagi fasenya rendah. Contoh terapi non farmakologi adalah kembali pola hidup. Pola hidup ini termasuk terapi ternyata. Pola hidup ini adalah terapi yang baik. Yang dimengerti ya gini, orang dengan keluhan sendi lutut, yang orang tua, yang sendi lututnya itu cairannya sudah kurang, pola hidupnya itu seperti apa? Kita harus atur, harus pesankan ke pasiennya. Ambil contoh pintu ya, engsel pintu. Engsel pintu itu, kalau kalian tidak pernah buka tutup pintunya, percaya pintumu itu akan karatan, pintumu itu akan kaku. Nah, dan pada saat pintumu kaku, apa yang kita lakukan? Kadang kita berusaha gerakan, tapi kalau kita gerakan dengan paksa, pintu bisa rusak. Sendi pun seperti itu. Kalau kita paksa sedangkan sendinya sudah lama, kita suruh, Bapak jangan goyang karena sakit, dia tidak goyang-goyang, kakinya karena sakit, dia diam-diam, kemudian kita langsung gerakan dengan cepat, rusak sendinya. Tidak bisa. Kita harus gerakan dengan pelan-pelan, tapi dengan apa? Dengan memberikan, usahakan ada pelumas sedikit. Contoh kalau pintu kita kasih minyak sedikit, kemudian kita gerak-gerak pelan-pelan, lama-lama dia akan normal kembali. Sendi pun seperti itu. Saat sendi lama tidak kita gerakkan karena nyeri dan kemudian cairan sendinya sudah mulai berkurang, tidak boleh langsung cepat. Karena kebetulan masih ada cairan sisa sendi sedikit, kita suruh untuk tiap pagi latihan menggerakkan lutut tanpa melibatkan berat badan. Contoh, latihan sambil duduk. Menggerakkan kaki pelan-pelan digerakkan kakinya, lututnya, dengan harapan cairan sendi yang tersisa sedikit itu membasahi setiap permukaan dari lutut, sehingga lama-kelamaan nyerinya akan hilang. Tidak boleh sambil berdiri. Kenapa? Saat kita berdiri, kaki ini kita goyang, kan tidak sadar, kaki yang ini tetap berdiri, rusak sendi yang ini sembuh, ini rusak. Bisa paham ya? Jadi harus sambil duduk. Pesan moralnya di sini adalah, orang dengan osteoartritis jangan disuruh diam. Ibu sakit lututku, oh iya boleh, kalau memang sakit lututnya Bu, ibu sambil duduk gerakan kakinya pelan. Oh dok sakit dok, oh kalau gitu ibu baring, ambil bantal taruh di bawah lutut, gerakan sedikit-sedikit kaki kita pelan-pelan. Sakit juga, lepas bantalnya, ibu kakinya rata di tempat tidur, gerakan perlahan. Harus selalu ada gerakan walaupun itu cuma minimal. Tidak boleh dihentikan. Kapan dihentikan? Bukan tambah baik, malah tambah rusak. Nah, jadi orang bilang kalau pada orang-orang osteoartritis itu harus keep moving. Tapi keep moving ini hati-hati. Keep moving itu bukan keep moving anak muda. Keep moving sesuai usia, digerakkan sesuai dengan toleransinya terhadap nyeri. Kalau dia bisa toleransi dengan agak cepat, silahkan. Tapi kalau tidak bisa, perlahan-lahan, pelan-pelan. Tidak perlu terlalu cepat-cepat seperti apa. Itulah pola hidup. Kita atur pola hidupnya. Itu bukan pola hidup, maaf. Itulah terapi kedua, namanya fisioterapi. Tapi untuk pola hidup itu tadi, yang tinggal lantai 2 turun di lantai 1, yang WC-nya jongkok ganti WC duduk,
Yang suka angkat berat, jangan angkat berat. Naik turun tangga, jangan naik turun tangga. Yang berat badannya besar, tolong diet. Prinsipnya, bukan kalau bisa turun berat badan syukur. Tapi kalau tidak bisa turun, pertahankan. Karena kalau dia naik saya sedikit rusak lututnya. Tapi kalau dia bisa pertahankan, mungkin ada proses adaptasi. Kalau dia kasih turun, keren. Tapi jangan sampai gara-gara diet penyakit lain muncul. Karena itu tadi orang tua diet, lambungnya bisa bermasalah, banyak penyakit lain bisa muncul, daya tahan tubuh bisa turun, penyakit lain juga bisa turun. Nah, yang tadi saya cerita tentang bergerak-bergerak, minta maaf, itu ternyata saya lewat. Yang bergerak-bergerak itu masuk di terapi kedua, yaitu apa? Fisioterapi. Fisioterapi ada dua, fisioterapi mandiri, fisioterapi dengan bantuan asisten. Fisioterapi mandiri itu yang tadi saya bilang, minta maaf, duduk sambil menggerakkan lutut pelan-pelan supaya cairan sendi tetap membasahi, walaupun sedikit tapi dia basah sehingga sendi ini tetap main. Pada saat berdiri tidak kesakitan, seperti itu. Nah, selain dengan cara duduk menggerak-gerakkan kaki itu, bisa juga tadi saya bilang bantal diganjal. Kalau bangun tidur jangan langsung kamar mandi, itu biasa bikin orang tua tambah sakit lututnya. Bangun subuh jangan langsung kamar mandi, apalagi kalau sudah tidak tahan kencing. Alangkah baiknya ambil bantal satu di bawah lutut, kemudian kakinya digerakkan pelan-pelan sampai dia rasakan bahwa lututnya itu sudah tidak ada, mungkin sudah mulai kurang sakitnya, kakunya sudah mulai kurang. Itu tanda bahwa dia sudah mulai bisa berdiri dan jalan, dan mudah-mudahan tidak akan menyebabkan kerusakan pada lututnya. Jadi fisioterapi diri sendiri, menjaga diri sendiri untuk tetap bergerak dan latihan. Cuman yang harus kita ketahui bahwa dalam fisioterapi itu ada dua tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama adalah sendi tetap bisa berfungsi. Dengan adanya cairan sendi yang sedikit, sendi tetap bisa bergerak. Ya mungkin sering sakit, ada sering sakit sedikit, tapi yang penting dia masih bisa bergerak. Yang kedua, dan ini penting dan harus kita ketahui bahwa dengan fisioterapi itu bukan cuma sendi yang cairan sendi kita urus. Kita harus juga menguatkan otot-otot di sekitar lutut. Kenapa? Karena pada grade 1, grade 2, bukan grade 3, karena grade 3 kan sudah menyempit. Nah, grade 1, grade 2 yang celah sendi masih bagus, kalau kita punya berat badan masih berlebihan, kemudian kita berdiri dengan kontur otot yang tidak kuat, apa yang terjadi? Dia akan memberikan tekanan sehingga kita akan gampang masuk ke grade 3. Sehingga perlu untuk melatih otot-otot lutut, sekitar lutut, supaya ototnya kuat, sehingga pada saat kita berdiri tidak langsung menekan ke dalam sendi sehingga menyebabkan kerusakan pada sendi. Nah, bagaimana cara latih ototnya itu? Ya bukan disuruh lari keliling pamkot atau apa. Cuman ada dua jenis olahraga yang aman untuk orang tua atau yang kena osteoartritis, ya. Yang pastinya olahraga ini tidak melibatkan berat badan. Tidak boleh melibatkan berat badan. Apa itu? Pertama, berenang. Berenang kan pasti tidak melibatkan berat badan. Dok, saya tidak tahu berenang. Terus bagaimana? Lakukan aktivitas di dalam kolam renang yang sampai di dada, yang betul-betul bisa mengurangi kita punya berat badan. Lakukan itu, berjalan, olahraga, senam di dalam kolam, sehingga berat badan tidak terlalu banyak. Jadi intinya apa? Berenang sebenarnya. Tapi kalau untuk orang yang tidak bisa berenang, bisa melakukan aktivitas baik di laut, baik di kolam, tapi yang kalau bisa sedada, yang bisa mengurangi berat badan sehingga tekanan ke lutut jadi berkurang. Itu. Yang kedua, olahraga yang aman apa? Sepeda. Sepeda gimana? Sepeda balap, sepeda apa? Hati-hati. Sepeda yang dimaksud itu adalah pada saat sedang nyeri atau apa, adalah sepeda statik, saudara-saudara, adik-adik. Sepeda statik, sepeda dalam rumah lah, pelan-pelan. Bukan sepeda suruh jalan-jalan raya pada saat dia sedang sakit lututnya. Kalau itu dia lakukan saat dia menginjakkan kaki saat bersepeda, malah tambah cedera lututnya. Aktivitas sepeda di luar jalan latihan itu untuk kalau orang keluhannya tidak ada, dia ingin mencegah supaya jangan sampai dia gampang kena osteoartritis, atau dia sudah kena osteoartritis grade 1, grade 2, dia tidak mau sampai jatuh ke grade 3, harus dia latih lututnya supaya kuat. Saat lututnya kuat, insya Allah dia tidak akan mudah lompat ke grade 3 dengan melatih secara kontinu. Bukan minggu ini latihan, bulan depan latihan, nanti kalau ingat latihan, tidak bisa.
Harus ada program latihan yang sesuai, tapi bukan olahraga yang melibatkan berat badan. Jadi bukan suruh jalan pagi, bukan suruh lari, bukan suruh apapun. Kalau orang tuanya kita ternyata tidak bisa untuk fisioterapi secara mandiri, atau pasien tidak mampu terapi secara mandiri, kita bantu asisten, yaitu apa? Arahkan ke rumah sakit, ada rehab medik, ada fisioterapi. Mereka bisa membantu untuk dua tujuan: tetap mempertahankan pergerakan ROM, range of motion dari sendi yang mengalami osteoartritis, sama menguatkan otot-otot di sekitar sendi dengan menggunakan alat-alat yang mereka punya. Sehingga itu lebih simpel. Cuma repotnya ada pasien harus kita bawa ke rumah sakit atau ke tempat rehab medik untuk diterapi. Apalagi sekarang lagi corona, siapa mau bawa orang tuanya ke rumah sakit atau terapi? Pasti pada takut semua. Nah, intinya bisa dengan sendiri ataupun dengan bantuan fisioterapi. Nah, untuk pasien-pasien yang memang agak sedikit susah, kita sudah pola hidup, kita sudah kasih tahu tetap lututnya sakit, sudah kita suruh fisioterapi tetap dia sakit, tapi dia masih mau tetap beraktivitas. Dua pilihan: kalau mau beraktivitas, dia cuma bisa dengan bantuan satu, duduk di kursi roda, dibawa ke sana kemari. Kedua, pakai tongkat. Mulai dari tongkat yang satu cuma dipegang saja, tongkat yang sampai di siku, elbow crutches, bahkan tongkat yang sampai di ketiak, axillaris crutches. Silakan. Yang penting satu, pasien tidak nyeri. Ya. Jadi rata-rata pasien itu kalau kita sudah coba pola hidupnya kita atur, kita coba fisioterapi tetap tidak berhasil, kadang saya menawarkan, Bu, pakai tongkat. Cuma ya banyak orang tua yang tidak mau pakai tongkat. Katanya nanti dibilang sudah tua, ya. Padahal memang sudah tua, tapi ya itu keadaannya. Banyak orang yang tidak tahu bahwa ternyata obat yang paling manjur dan mujarab untuk osteoartritis adalah pakai tongkat. Saat kita pakai tongkat, beban akan berkurang sehingga aktivitas tetap jalan. Tapi kadang karena rasa malu, sehingga orang tidak memilih tongkat sebagai pilihan untuk terapi. Tapi kalau seandainya pasienmu atau orang tuamu atau siapa keluarga yang dengan menggunakan tongkat dia mau, sebaiknya anjurkan untuk pakai tongkat. Selain tetap pola hidup, fisioterapi mandiri atau dibantu orang, gunakan tongkat. Tongkat digunakan saat sakit saja, saat nyeri saja. Setelah nyeri hilang, dia boleh pelan-pelan melepaskan tongkatnya, bukan dipakai secara terus-menerus. Yang ketiga, terapinya adalah bukan tiga. Itu yang non farmakologi. Sedangkan yang farmakologi adalah dengan memberikan obat-obatan. Seperti tadi saya cerita sebelumnya, pemberian obat-obatan harus sesuai faz, sesuai dengan derajat nyeri dari pasien. Saat nyerinya itu akibat dari nyerinya rendah, sedang, berat, kita tidak boleh sembarang memberikan obat-obat anti nyeri. Pemberian kortikosteroid masih termasuk salah satu terapi yang masih direkomendasikan. Cuma harus lebih hati-hati karena pemberian kortikosteroid itu resikonya terutama untuk orang-orang tua, yaitu ya kondisi lambung atau penyakit-penyakit lain yang bisa menyebabkan sistem imunnya turun, atau yang orang sudah dengan penyakit gangguan imun, itu agak berisiko kalau kita kasihkan kortikosteroid karena akan justru memperburuk keadaan pasien. Sehingga pada kasus-kasus yang akut, kasus-kasus awal yang nyeri sekali, cenderung memang kami masih memberikan obat. Itu ada 3 macam. Ada obat yang dioles topikal, ada obat oral, ada obat suntik. Pemberiannya ini tidak bisa lompat-lompat, harus sesuai. Sebaiknya ya diberikan dulu terapi oles. Ya terapi oles sebenarnya tidak terlalu banyak manfaat sih, tapi ya minimal pasien tuh dia rasa lebih nyaman. Karena ini kan sebenarnya kalau pasien mampu menjaga kondisinya, pola hidupnya dia bisa jaga, terus semua sebenarnya cuma digosok minyak tawon saja atau dikasih balsam apa semua, mungkin dia agak bisa hilang. Nah, sekarang kita kan punya beberapa obat-obat NSAID yang sudah dalam bentuk salep, seperti Voltaren ya, seperti Contrapain yang kayak gitu, bisa dikasih sebagai topikal. Kalau itu bisa bikin pasiennya nyaman, itu saja. Itu yang paling aman. Kemudian yang kedua, obat-obat minum ya. Kalau dia dengan kolesterol saya sudah tidak mempan, ya obat minum mulai dari yang tadi saya bilang, ada natrium diklofenal, ibuprofen, meloxicam, piroxicam, dexketoprofen. Banyak jenis-jenis analgetik kita bisa berikan sesuai dengan faz dari pasien.
Kemudian pemberian obat oral kortikosteroid kombinasi dengan NSAID kadang kita berikan juga, tapi harus hati-hati karena risiko untuk menyebabkan penyebab lain, sehingga kadang kalau untuk lambungnya supaya tidak lambung kita bekali dengan obat-obat obat-obat supaya jangan kena sakit hati dan segala macam. Kemudian obat suntik cuma kita berikan untuk pasien-pasien memang dengan kondisi yang memang sudah berat, yang nyerinya sudah luar biasa, yang memang dia sudah tidak tahan, yang harus cepat kita berikan. Malah sebenarnya ini agak sedikit jadi kontroversi tentang obat suntik, karena obat suntik itu biar kita ketahui bersama bahwa obat yang kau minum tidak bisa kau bisik di obatnya, tolong ke lutut baru minum. Sampai leher mungkin sudah habis karena banyak sekali sendi di sini, belum tentu dia bisa sampai di lutut. Tapi memang kita kan tidak bisa bahwa memang obat itu dia sifatnya kan sistemik, sehingga mungkin dalam jumlah yang tidak terlalu banyak akan sampai ke lutut, sehingga kadang tidak efektif. Dan bukan itu saja, efek samping dari obat, kenapa sebelum obat sampai ke lutut dia harus lewat dulu di hati, dia harus lewat dulu mungkin di ginjal, lewat dulu di organ-organ penting kita, sehingga bisa menyebabkan kerusakan kalau dikonsumsi dalam waktu lama. Sehingga suntik ini sebenarnya pilihan yang baik, tanda kutip pilihan yang baik. Kenapa? Karena kita terapinya langsung ke lutut orang, langsung ke titik sakitnya, tidak lagi lewat tempat lain, sehingga efek sampingnya jadi kecil. Cuman untuk menentukan orang disuntik atau tidak suntik itu ada tahapannya, tidak boleh sembarang. Tidak boleh disuntik kalau kasusnya tuh kasus infeksius, malah bikin tambah parah. Harus murni osteoartritis. Dari mana kita tahu? Dari radiologinya, dari pemeriksaan laboratoriumnya. Jadi harus ada tahapan itu dulu sebelum kita sampai ke suntik. Nggak bisa orang tiba-tiba datang cok langsung ke suntik. Itu salah. Kalau ada apa-apa kita yang salah, itu bisa jadi malpraktek. Jadi harus pastikan betul bahwa ini betul murni osteoartritis, baru lakukan penyuntikan. Penyuntikan pun ada dua macam. Yang pertama penyuntikan untuk analgetiknya, untuk penghilang nyerinya, dengan kita menggunakan analgetik biasanya seperti kayak model-model anestesi seperti lidocaine yang kita kombinasikan dengan kortikosteroid. Sama yang kedua itu kita menyuntikkan satu cairan yang mirip dengan cairan sendi. Ya. Jadi karena cairan sendi tadi sudah berkurang, yang tadi saya bilang awal-awal ada 10 awalnya cairan sendi, berkurang 5. Karena 5-nya keluar, penyuntikan itu bertujuan untuk menambah volume dari cairan tersebut, sehingga volume ini bisa pertama melumaskan seluruh permukaan, yang kedua setidaknya bisa juga membantu memberi makan area-area yang memang sudah tersisa, karena yang rusak tidak bisa lagi kita kasih makan, paling cuma untuk pelumasnya saja. Tapi kalau yang tersisa ini minimal dia suplainya bagus. Nah, sehingga penyuntikan itu kadang kita anggap sebagai sesuatu yang baik. Cuma satu, harus diberitahukan ke pasien bahwa penyuntikan obat atau apapun yang kita kasih itu tidak akan pernah menyembuhkan osteoartritis, karena osteoartritis akan dibawa sampai mati. Penyakit ini penyakit yang tidak akan sembuh, tidak bisa disembuhkan, cuman bisa kita kendalikan. Sekali suntik bukan berarti sembuh. Ada pasien sampai setahun, 2 tahun tidak disuntik, tidak nyerinya hilang, bukan sembuh. Itu karena mungkin dia bagus pola hidupnya, mungkin terkontrol gula dan asam uratnya, mungkin dia fisioterapi dengan baik, orangnya rajin kontrol ke dokter, seperti itu. Jadi bukan berarti hilang penyakitnya, karena di satu hari kelak dia bisa kembali ke kita dalam kondisi di mana kita harus suntik kembali. Dan saat kita sudah pola hidup, kita sudah fisioterapi baik mandiri maupun bantuan, dan kita sudah gunakan obat-obatan, terapi dan segala macam, dan tidak berhasil, dan minta maaf pada pasien, terpaksa pasien harus konsul ke saya. Harus kita lakukan operasi mengganti sendinya dengan tujuan apa? Satu, menghilangkan nyeri. Karena pada saat nyeri hilang, fungsinya akan kembali, walaupun tidak 100%, orang tidak akan bisa jongkok lagi, tapi untuk jalan dia sudah bisa. Karena nyeri sudah hilang, kita sudah ganti sendinya. Itu yang penting kita perhatikan dalam pasien-pasien osteoartritis. Pasien osteoartritis itu intinya sebenarnya itu bagaimana kita bisa mengedukasi mereka. Karena terus terang penyakit ini penyakit edukasi sebenarnya. Saat pasien paham, pasien mengerti tentang kondisi penyakit degeneratif yang dia alami,
dan dia tahu bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana dia bisa cegah ini barang, kalaupun tidak bisa cegah, bagaimana dia bisa diterapi ini barang, sehingga dia bisa menjaga dirinya, sehingga dia terhindar dari fase terakhir, yaitu operasi. Karena pada saat sudah tidak mampu lagi kita memberikan terapi non farmakologi itu semua, ya mau tidak mau pasien seperti ini akan kita operasi. Ya, 4 grade, saya ulang satu kali lagi sebelum kita akhiri. Ada 4 grade tadi, grade 1, 2, 3, 4. Grade 1 masih bisa pola hidup. Obat masih bisa obat oles nyeri. Ya kalau sakit sedikit obat minum juga sudah bisa ya. Paling kalau fasenya tidak terlalu tinggi, asam mefenamat saja sudah cukup. Grade 2 fisioterapi tetap jalan ya. Grade 2 tetap pola hidup, harus tetap fisioterapi. Obatnya mungkin sudah mulai agak-agak naik, sudah mulai kita kasih obat oral, bahkan obat suntik kita bisa kasih. Ini belum obat suntik, ini sudah bisa obat suntik. Ya. Grade 3 ini pola hidup, fisioterapi, obat suntik kadang tidak berhasil, sehingga 50% paling keberhasilannya, sehingga ini sudah masuk fase operasi di grade 3. Grade 4 tidak ada diskusi, harus operasi. Sehingga kalau pasienmu masih di grade 1, grade 2, usahakan jangan sampai dia lompat ke grade 3. Jaga dia baik-baik, edukasi baik-baik, ajar baik-baik. Karena kalau tidak kita jaga di sini dan datang ke kita sudah fase lambat, fase 3, apalagi fase 4, minta maaf, wassalam, dia harus dioperasi. Ya, itu kira-kira materi tentang degenerative disorder. Kita fokuskan saja ke osteoartritis. Berikutnya kita akan bahas tentang, kalau tidak salah, inflammasi of the joint. Nah, ini materi yang lain lagi di luar dari degeneratif, perbedaan juga. Nanti akan saya jelaskan di video yang berikutnya. Ya, semoga yang ini bermanfaat. Adik-adik boleh membuat pertanyaan, nanti saya akan coba jawab pertanyaan adik-adik sekalian. Berikutnya kita akan bahas tentang inflammation of the joint. Oke, tetap di sini ya. Oke adik-adik, kita lanjut ke materi inflammation of the joint. Inflammation of the joint. Inflammation itu berbeda dengan infeksi. Harus hati-hati ya. Infeksi itu akibat dari kuman, entah itu bakteri, virus, jamur, itu infeksi. Sedangkan inflammation itu sama-sama radang, tapi penyebabnya adalah autoimun. Beda dengan infeksi. Ya, tolong dipahami. Jika orang bilang apa itu inflammation of the joint? Inflammation of the joint adalah sebuah peradangan pada sendi yang disebabkan oleh adanya faktor atau proses autoimun. Terus bedanya dengan osteoartritis yang kita bahas sebelumnya itu ada apa? Apa bedanya? Kalau pada osteoartritis tadi penyebabnya adalah degeneratif, faktor usia, sedangkan inflammation ini penyebabnya bukan faktor usia. Ini lebih banyak penyebabnya adalah genetik. Walaupun sebenarnya genetik ini baru teori. Kalau orang tanya apa sih etiologi dari inflammation of the joint, rata-rata orang bilang unknown, tidak diketahui. Tiba-tiba saya orang tahu sakit, saya punya sendi-sendi apa semua diperiksa, apa semua degeneratif tidak kena, trauma tidak kena, ini tidak kena, itu ternyata autoimun. Entah ini suatu diagnosa sampah atau apa, kita tidak tahu. Kita akan coba bahas ini inflammation of the joint. Karena sebenarnya kalau ditarik-tarik teori kesimpulan sebenarnya akan dapat penyebabnya. Cuma memang sampai hari ini semua masih dalam bentuk teori. Oke, sedikit bahas tadi tentang apa bedanya sih antara osteoartritis dengan inflammation of the joint. Inflammation of the joint ini yang paling sering sekali kita bahas itu adalah rheumatoid arthritis. Nah, orang sering tertukar. Ini rheumatoid arthritis atau osteoartritis. Sebenarnya ini dua hal yang sangat berbeda. Dia itu memang kena di sendi, tapi dari ciri-cirinya berbeda pada kedua. Secara umum, beda osteoartritis dengan rheumatoid arthritis itu adalah yang pertama,
kalau tadi kita bahas osteoartritis degeneratif proses terjadinya pada usia tua, rheumatoid arthritis cenderung justru terjadi pada usia muda. Cenderung terjadi justru pada usia muda. Itu bedanya. Jadi kalau orang muda datang sama kita, kemudian mengeluh nyeri sendi, ada dua kemungkinan. Bisa osteoartritis akibat dari trauma, bukan karena degeneratif ya, trauma. Bisa juga dia rheumatoid arthritis akibat dari faktor autoimun. Tapi lebih cenderung ke rheumatoid arthritis dibandingkan osteoartritis kalau orang muda. Beda hal kalau orang tua, lebih cenderung osteoartritis dibandingkan rheumatoid arthritis. Klinisnya juga beda. Kalau pada osteoartritis, satu sendi yang kena, sendi besar yang kena. Sedangkan rheumatoid arthritis bisa sampai 3 sendi. Makanya dia bilang poliartropati. Kenapa? Karena dia bisa kena lebih dari 3 sendi. Dan biasanya sendi-sendi yang kecil, seperti sendi-sendi jari kaki, jari tangan, jari kaki. Siku kadang juga, tapi memang awalnya cuma kena sendi-sendi kecil, tapi lama-kelamaan dia bisa juga kena sendi yang besar. Tapi pada fase-fase awal, sendi kecil yang kena dan dia lebih dari 3 sendi, sehingga disebut sebagai poliartropati. Itu adalah rheumatoid arthritis. Ada juga perbedaan, orang pada osteoartritis mengeluh nyeri atau mengeluh kaku sendi. Orang rheumatoid arthritis juga mengeluh kaku sendi. Cuma ada yang berbeda. Kaku sendi mereka ini yang khas itu adalah rheumatoid arthritis terjadi pada pagi hari dan bisa berlangsung sampai lebih 60 menit, 1 jam. Sedangkan osteoartritis tidak. Rata-rata di bawah 30 menit, bahkan biasa hitungan menit kakunya hilang. Cuma bangun pagi, kaku gerak-gerak hilang. Rheumatoid arthritis tidak bisa, orang akan tertahan kakinya bahkan lebih 1 jam. Sampai kakinya tuh bisa bergerak lagi setelah kakunya hilang. Itu rheumatoid arthritis. Nyerinya pun beda. Pada osteoartritis, orangnya waktu belum bergerak dia tidak nyeri. Nanti bergerak, semakin dia bergerak, semakin nyeri. Beda dengan rheumatoid arthritis. Pada saat dia belum bergerak, diam kakinya kaku, dia sangat nyeri. Pada saat kakunya hilang dan dia mulai menggerakkan kakinya, mulai jalan, mulai bergerak, nyerinya hilang. Jadi berbeda antara rheumatoid arthritis dan osteoartritis. Penjelasannya kenapa bisa seperti ini bisa dimasukkan dalam pertanyaan supaya saya bisa jelaskan, supaya adik-adik fokus dulu di perbedaannya. Karena penyebab sampai kenapa berbeda itu bagus kalau kita diskusi supaya adik-adik bisa jadi lebih paham. Ya, tapi kalau dilihat perbedaannya seperti itu tadi, dari segi usia, dari segi klinisnya yang tadi dia kena bisa lebih dari bisa hampir 3 sendi dia kena, dari kakunya yang rheumatoid arthritis lebih dari 1 jam bisa kena nyeri yang satu nanti beraktivitas baru nyeri osteoartritis, justru kalau beraktivitas nyerinya berkurang atau bahkan hilang, itu rheumatoid arthritis. Nah, oke. Kita fokus ke rheumatoid arthritis. Kita bahas inflammation of the joint. Salah satu contoh adalah rheumatoid arthritis pada ortopedi, rheumatoid arthritis. Nah, apa itu rheumatoid arthritis adik-adik? Rheumatoid arthritis adalah suatu penyakit kronis yang mana penyakit ini adalah penyakit pada sistem imun tubuh manusia. Jadi biasa disebut sebagai penyakit autoimun, yang mana penyakit autoimun ini dipicu atau dipredisposisi oleh genetik faktor atau faktor keturunan. Dari segi incidence lebih banyak pada wanita dibandingkan laki-laki, bahkan dibilang 3:1. Jadi kalau ada sudah orang muda, wanita datang dengan keluhan nyeri-nyeri pada sendi-sendi kecil lebih dari 3 sendi, ada kaku sendi di pagi hari, nanti kalau selama-lama bergerak nyerinya hilang, cenderung rheumatoid arthritis. Karena perbandingannya wanita dan laki-laki 3:1. Ya. Kemudian apa sih penyebabnya? Seperti tadi kita sudah bahas, rata-rata unknown, tidak diketahui penyebabnya. Orang cuma bilang bahwa ini kemungkinan besar karena faktor genetik diturunkan dari orang tua, dari nenek moyangnya kita, sehingga kita bisa kena rheumatoid arthritis. Tidak bisa kita jelaskan, tapi orang bilang ini mungkin faktor genetik penyebabnya. Sehingga kita tidak tahu. Intinya biasanya kena orang-orang muda. Kena lebih dari 2 sendi. Demam, kadang memang demam ada, tapi demamnya itu cenderung subfebris, tidak sampai demam yang tinggi. Yang paling khas kakunya. Kaku itu di pagi hari, nanti lebih 1 jam baru dia punya kaku itu hilang. Sehingga khas sekali nih rheumatoid arthritis.
Nanti kita akan jelaskan beberapa gambaran klinis dari osteoartritis. Jadi rheumatoid arthritis. Klinis rheumatoid arthritis seperti saya sudah bilang tadi ya, ada morning stiffness. Morning stiffness atau kaku pagi itu lebih dari 1 jam. Ada polyarthropathy yang tadi bilang lebih dari 3 sendi bisa kena. Biasanya pada sendi-sendi tangan atau pada kaki, dan bahkan lama-kelamaan bisa kena sendi-sendi yang besar. Jadi memang kadang dia jadi rancu dengan osteoartritis, tapi kalau kita menemukan lebih dari 1 sendi, kita lebih cenderung mengarah ke rheumatoid arthritis dulu dibandingkan ke osteoartritis. Itu yang ditanda ya. Klinisnya yang lain seperti apa? Kita temukan nodul, jadi ada kayak benjolan-benjolan begitu di dia punya subkutis. Tapi ada benjolan-benjolan, jadi ada nodul-nodul. Nanti saya kasih muncul gambar-gambar klinis nodul-nodulnya supaya adik-adik bisa tahu. Jadi ada nodul subkutaneus, baik pada jari kaki ataupun pada jari tangan. Nah, selain itu juga kadang kita temukan, kalau kita lihat kita punya jari ini lurus gini, tiba-tiba ada orang yang jarinya scissoring atau jarinya bengkok dan segala macam. Ada yang namanya kayak swan neck, jarinya berbentuk seperti burung angsa seperti gitu. Itu kita temukan khas pada pasien-pasien rheumatoid arthritis. Kenapa bisa terjadi? Karena pada pasien rheumatoid arthritis terjadi subluksasi dari sendi-sendi kecilnya ini. Jadi pergeseran dari sendi-sendi kecilnya ini. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada proses inflamasi di situ yang menyebabkan sehingga soft tissue di sekitarnya tidak kuat. Soft tissue di ligamen-ligamen sekitarnya jadi tidak kuat, sehingga sendinya bergeser. Terjadi subluksasi sehingga deformitas dari tangannya ataupun jari-jari kakinya. Nah, untuk memperkuat kita punya diagnosa setelah klinis tadi adalah kita melakukan radiologi ronsen. Ronsen yang membedakan, yang khas antara ronsen dari rheumatoid arthritis dibandingkan osteoartritis adalah pada rheumatoid arthritis kita akan temukan pada periarticular bone. Jadi kalau ini tulang, ini tulang. Ini tulang, ya, tulang. Kita bilang periarticular itu adalah tulang-tulang yang dekat dengan sendi. Tulang yang dekat dengan sendi. Kalau tulang dekat sendi ini kita temukan ada proses osteoporotik, jadi ada osteopenia. Ini tulangnya kayaknya harusnya kan putih, rata. Dia malah kayak hitam gitu, kayak ada awan-awan, bukan awan ya. Dia kayak gambar hitam gitu, tidak putih, dia hitam gitu. Itu adalah gambaran osteoporotik. Pada rheumatoid arthritis kita temukan bahwa pada periarticular bone-nya itu, tulang yang dekat dengan sendi itu mengalami osteoporotik. Sedangkan pada osteoartritis tulangnya bagus. Sehingga kadang kita dokter bilang, selama tulang tak bagus Bu, kita tidak akan pernah kena rheumatoid arthritis. Kalau tulang tak bagus, kita justru kena osteoartritis. Kalau tulang bagus kena osteoartritis. Tapi kalau tulang tak jelek, kita kena rheumatoid arthritis. Itu biasa kita sampaikan gitu. Karena memang pada saat kita ronsen, kenapa ini seperti osteoporotik? Dia punya periarticular bone. Fix, kemungkinan besar pasien itu adalah rheumatoid arthritis, bukan osteoartritis. Nah, itu gambaran khas dari radiologi pada osteoartritis. Walaupun kadang kita temukan juga terjadi subluksasi, bergeser. Karena tadi saya bilang salah satu gambaran itu ada subluksasi. Kita lihat ada pergeseran dari sendi-sendi kecilnya. Nah, itu kita bisa temukan. Subluksasi juga kadang kita bisa temukan pada radiologi dari rheumatoid arthritis. Tapi yang paling khas tadi osteoporotik pada periarticular bone. Ya, mudah-mudahan bisa paham ya. Mudah-mudahan bisa. Nanti saya coba kasih gambar supaya adik-adik bisa sedikit paham ya. Apalagi yang khas dari pemeriksaan penunjang pada rheumatoid arthritis? Laboratoriumnya. Jadi di laboratorium itu kalau kita punya fasilitas pemeriksaan cairan sendi, analisa sendi, kita bisa temukan bahwa terjadi peningkatan dari rheumatoid factor pada cairan sendi tersebut. Kalau rheumatoid faktornya meningkat, fix rheumatoid arthritis. Nah, gimana kalau kita tidak punya rheumatoid arthritis? Kita tidak punya laboratorium periksa rheumatoid factor. Ya, walaupun tidak khas sekali, tapi kadang kita akan temukan dalam pemeriksaan darah biasa, laju endap darah, ESR, erythroid sediment rate, itu kadang kita temukan dia meningkat. Jadi paling patokan itu saja. Leukosit 50-50, kadang meningkat, kadang tidak. Karena ini proses kronis, cenderung leukosit itu bisa normal. Tapi ESR-nya atau LED-nya biasanya meningkat. Kalau LED meningkat, ada gambaran morning stiffness, ada gambaran 3 sendi yang kena, yang tadi saya cerita orang muda. Fix, kemungkinan besar rheumatoid arthritis. Itu dari laboratoriumnya. Terapinya gimana? Terapinya cuma 2. Non-operatif, operatif. Non-operatif otomatis farmakologi. Ada enggak terapi non-farmakologinya? Agak susah.
sampai hari ini saya belum pernah melakukan terapi non farmakologi pada pasien rheumatoid arthritis ya, kecuali yang memang betul-betul sakit sekali, tidak bisa bergerak, kemudian bengkak sekali, ya mau tidak mau kadang kita bantu pakai splint, tapi sebenarnya susah. Kenapa? Karena ini penyakit aneh, justru semakin kita diamkan semakin nyeri, tapi kalau dia bisa bergerak nyerinya malah hilang. Seperti saya bilang tadi, perbedaan dengan osteoartritis. Sehingga untuk memutuskan menggunakan terapi non farmakologi kadang tidak, sehingga istilahnya itu rekomendasi baik dari ortopedi maupun dari rheumatoid interna hematologi, kita sama-sama menyepakati bahwa untuk terapinya itu ada dikenal 2 jenis obat ya. Yang pertama non steroid inflammation drug, sama kita tahu NSAIDs seperti ibuprofen, meloxicam, hampir mirip sama dengan, tapi dia tidak fast ya seperti tadi ya. Bolehlah nyeri, kita bolehlah kalau nyeri sekali kita kasih analgetik seperti fentanyl, opioid, kodein, bahkan sampai morfin kadang bisa. Tapi sebenarnya bukan itu. Untuk rheumatoid arthritisnya itu, nyeri yang direkomendasikan adalah nyeri anti nyeri yang juga berfungsi sebagai anti inflamasi. Karena ini kan inflammation joint ya, kasih anti inflamasi. Yaitu apa? Kita kasihkan dia obat-obat NSAIDs seperti meloxicam, ibuprofen, nah kayak gitu. Ada lagi jenis obat kedua, namanya itu disease modifying rheumatoid arthritis drugs. Disease modifying rheumatoid arthritis drugs. Orang bilang itu DMARDS. Seperti methotrexate. Ada beberapa jenis obatnya itu. Cenderung kalau kalian sudah konsul ke kita, itu yang kita gunakan. Tapi kalau masih di level kalian rheumatoid arthritis, cukup NSAID saja. Orang-orang dengan keluhan, aduh sakit ini, tidak bisa, dengan gambaran rheumatoid arthritis, berikan NSAIDs, ibuprofen, meloxicam, piroxicam, dexketoprofen, silakan berikan terapi seperti itu. Terus kortikosteroid bisa enggak? Di satu sisi dia penyakit autoimun sehingga dan inflamasi, sehingga betul juga bahwa pilihan kortikosteroid itu sangat bagus juga untuk terapi-terapi seperti ini. Kenapa? Karena kita tahu kortikosteroid punya fungsi satu, dia bisa mendepres sistem imun. Yang kedua, dia antiinflamasi juga. Sehingga kortikosteroid juga sebenarnya bagus kita berikan pada terapi-terapi pasien seperti, cuman karena melihat efek samping lebih banyak ditimbulkan oleh kortikosteroid, sehingga kita tidak lebih cenderung untuk tidak terlalu ya harus kortikosteroid, tidak. Kita lebih cenderung mainnya di NSAIDs tadi dengan antiinflamasinya. Tapi untuk kasus-kasus yang memang agak berat, yang sudah berat, selama pasien tidak mengalami penyakit-penyakit imun seperti nauzubillah HIV atau yang sejenisnya, kita berpikir untuk memberikan kortikosteroid. Tapi kalau seandainya pasien tanpa HIV, bukan pasien HIV, cuma pasien murni rheumatoid arthritis, dianjurkan untuk juga memberikan terapi-terapi kortikosteroid. Untuk sendi-sendi yang bengkak, nodul-nodul, cenderung kita lakukan penyuntikan dengan menggunakan kortikosteroid. Karena harapannya dengan antiinflamasi dia bisa mengurangi inflamasinya, dengan kemampuan untuk supres imun dia bisa menekan sistem imun dari orang-orang tersebut yang mengalami rheumatoid arthritis. Sedangkan kalau operasi, ya itu kita cuma lakukan kalau ada 2 hal, deformitas yang berat atau sudah gangguan fungsi, sudah bengkok sekali, walaupun dia bisa pegang, fungsinya masih ada tapi sangat bengkok, tidak bagus kelihatannya, karena nanti mengarahnya juga pasti akan mengganggu fungsi. Sebaiknya kita luruskan, dioperasi. Ada teknik-teknik operasi yang tidak perlu kita bahas di sini, yang pastinya bisa dioperasi kalau deformitas berat atau gangguan fungsi. Kalau ada deformitas berat, gangguan fungsi, itu indikasi kita untuk terapi operasi pasien rheumatoid arthritis. Ya adik-adik ya. Sebelum saya akhiri tentang rheumatoid arthritis, ada satu tambahan sedikit ada satu yang khas dari rheumatoid arthritis itu adalah begini. Orang-orang rheumatoid arthritis itu kita harus sampaikan pada mereka bahwa harus menghindari trauma-trauma mikro, trauma-trauma ringan. Trauma ringan tuh agak susah sekali kita klasifikasikan ya, agak susah. Kenapa? Karena begini, contoh. Orang-orang dengan rheumatoid arthritis, dia cuma membunyikan tangan, tak, tak.
otak akan berpikir bahwa itu adalah musuh. Sehingga sistem imun akan diserahkan. Oh ya, coba kayaknya ada sesuatu yang bunyi, tolong diamankan. Itu sistem imun berlebihan datang ke tempat yang bunyi itu. Sehingga berkumpullah banyak sel-sel imun yang mengundang sel-sel inflamasi sehingga terjadi bengkak. Jadi rheumatoid arthritis itu begitu. Jadi ada kadang bukan karena dia terbentur keras, cuma gara-gara membunyikan jari atau menggerakkan tangan, menarik sesuatu dengan berat, tubuh sudah menganggap itu suatu hal yang salah. Karena ini sistemnya autoimun, sehingga dikirimlah sel-sel inflamasi, dikirimlah sel-sel autoimun di sini, sehingga berlebihan inflamasi dan sel imun di sini, sehingga apa yang terjadi? Karena dia berlebihan, dia melakukan kerusakan pada sendi yang mengalami rheumatoid arthritis. Itu kira-kira salah satu juga gambaran khas dari atau klinis dari rheumatoid arthritis yang harus kita tahu dan kita bisa sampaikan, kita bisa jelaskan ke pasien. Karena baik degenerative disorder of the joint akibat osteoarthritis dan inflammation of the joint akibat rheumatoid arthritis, intinya dua penyakit ini sebenarnya penyakit edukasi. Kalau kita sebagai dokter mampu mengedukasi pasien tentang bagaimana ini penyakit OA, bagaimana penyakit RA, bagaimana terjadinya, apa penyebabnya, organ apa yang kena, organ apa yang mengalami kerusakan, kira-kira klinisnya bagaimana, kira-kira terapinya seperti apa. Kalau kita bisa tahu dan kita bisa memberikan arahan kepada pasien dengan baik, karena pada terapi OA dan RA tetap ada terapi-terapi yang sifatnya itu istilahnya kita tuh ke arah pola hidup. Seperti OA, dia tidak boleh lari, lompat-lompat, naik tangga, turun tangga, segala macam, berat badan kontrol. Di RA menghindari gerakan-gerakan bunyi, membunyikan tangan, membunyikan leher, badan secara tiba-tiba mendadak yang bisa memicu terjadinya inflamasi. Insya Allah pasien tahu dan pasien akan berusaha menghindari. Dan kalau memang tidak bisa, ya kita masuk ke obat. Memberikan obat sesuai dengan indikasi. Memberikan obat sesuai dengan memang penyakitnya. Karena kalau salah pemberian obat akan memperburuk kondisi dari pasien. Dan apabila osteoartritis maupun rheumatoid arthritis sudah tidak bisa ditangani pada tataran kemampuan kompetensi adik-adik sekalian, maka alangkah baiknya sebaiknya dikonsultasikan ke ortopedi untuk kami lakukan tindakan berikutnya. Nauzubillah, apakah harus dioperasi atau tidak, nanti kita akan putuskan sesuai dengan indikasi dan klasifikasi derajat kerusakan dari pasien-pasien tersebut. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan adik-adik sekalian. Mungkin banyak kekurangan, mungkin ada yang tidak mengerti, bisa diulang videonya. Kemudian kita bisa berdiskusi, adik-adik bisa mengirimkan pertanyaan ke sekretaris bagian dan dia akan sampaikan ke saya dan saya akan menjawab pertanyaan adik-adik baik secara langsung ataupun saya buat video lagi untuk menjawab. Intinya dalam perkuliahan ini dengan kondisi COVID yang kayak begini, jadi semua tidak ada yang sempurna. Kuliah dengan menggunakan Zoom mungkin bagus, cuma saya takut kalian tidak akan fokus dengan perkuliahan dan malah jadi bosan karena panjang perkuliahan ini. Sehingga saya Zoom itu harusnya yang simple-simple, cepat menurut saya ya, sehingga saya takut tidak efektif. Sehingga saya lebih berpikir menggunakan video supaya apa? Ya mungkin kau bosan lihat muka saya, tapi minimal apa yang saya bilang kau bisa ulang. Kau bisa ulang, kau bisa sambil tidur, putar, dengar, tidak perlu lihat mukanya saya. Kau bisa paham dan kau bisa bikin pertanyaan, bisa mengerti. Dengan video kalian bisa mengulang sehingga kalian bisa mengerti ini semua. Saya minta maaf kenapa saya harus share di YouTube, bukan karena saya mau supaya di subscribe apa, aduh ya Allah, maaf adik-adik sekaliannya, karena ya mau di apa, cuma itu yang bisa untuk dikirim, karena kalau lihat email terlalu besar, jadi saya minta maaf. Kebetulan juga sudah mau lebaran, saya Dr. Rizal, Muhammad Rizal Alisi, MKes SPOT, dari hati yang paling dalam mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk kita semua selamat merayakan atau menanti hari lebaran 1441 Hijriah kalau nggak salah ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari wabah yang saat ini menyerang kita. Mudah-mudahan adik-adik bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala, bisa belajar lagi di fakultas, bisa cepat jadi koas, dan bisa belajar baik dan menjadi dokter yang baik. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi dan merestui semua
apa yang kita cita-citakan. Akhirul kata saya ucapkan ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat adik-adik. Assalamualaikum.